Kisah ini dimulai dengan adanya kecelakaan yang cukup fatal. Seorang pria berumur 30 tahunan yang identitasnya tidak dikenal tertabrak oleh truk dan dalam keadaan tak sadarkan diri. Namun dalam tragisnya kecelakaannya, pria yang masih kritis itu masih memiliki sedikit kesadarannya. Ia juga sedikit bergumam bahwa dirinya yang telah 20 tahun lamanya menjadi hikikomori mungkin pada akhirnya mati. Dalam masa kritisnya itu, sedikit demi sedikit pandangan pria tersebut menghitam. Tapi tak lama, ia kembali membuka matanya. Namun keadaan sudah berubah. Masih dengan kesadaran sebagai pria berumur 30 tahunan, ia pun berusaha mencerna semuanya. Ia tak memahami bahasa orang-orang di hadapannya, yang ia ingat hanyalah sedang di rumah sakit. Pada akhirnya, ia pun sadar bahwa ia telah terlahir kembali. Ia akhirnya paham, ia kembali dilahirkan dan orang tuanya bernama Paul dan Zenith. Ia cukup mensyukuri karena bisa minum ASI cewek cantik, tapi karena Zenith adalah ibunya, ia tak terangsang sama sekali. Setengah tahun berlalu, ia diberi nama Rudeus di dunia itu. Ia juga mulai paham bahasa mereka. Masih dengan kemesumannya sebagai pria berumur 30 tahunan, Rudeus memandangi pelayan keluarga mereka bernama Lilia. Lilia awalnya merasa aneh dengan tatapan Rudeus kecil itu, tapi ia enggan untuk memberitahu Zenith karena terasa mustahil untuk dikatakan. Singkatnya, ia terus mengamati semuanya. Mulai dari pemandangan di luar yang ia asumsikan di Eropa, tapi di rumah mereka tak ada listrik ataupun gas. Ia juga melihat ayahnya yang sedang berlatih pedang, sampai-sampai ia terjatuh. Untuk jaga-jaga, Zenith menyembuhkan luka Rudeus menggunakan sihir penyembuh. Awalnya Rudeus hanya menganggap mantra yang Zenith ucapkan hanyalah lelucon. Mungkin sama seperti kisah dongeng di mana seorang satria menikah dengan seorang penyihir. Tapi ternyata ibunya itu benar-benar menggunakan sihir di dunia ini. Ia benar-benar terkejut dan akhirnya memahami bahwa ia terlahir kembali bukan di dunia asalnya, melainkan di dunia lain. Singkatnya, walau masih kecil dengan kesadaran pria dewasa, Rudeus yang tahu di dunia itu ada sihir mulai mencari banyak informasi dari buku-buku sihir yang dimiliki ibunya, walau hanya ada 5 buku di rumah mereka. Bahkan setelah 1 tahun kemudian, ia yang sudah berhasil bisa membaca di umur belianya terus mencoba memahami isi dari buku panduan sihir. Ia juga sudah paham bahwa sihir akan muncul jika mereka merapalkan mantranya, dan kapasitas mana ditentukan sejak mereka lahir. Sembari membacanya, ia mencoba sebuah mantra sihir air. Karena memiliki pengalaman bermain game serupa di dunia sebelumnya, ia pun mencoba berkonsentrasi pada sihirnya. Namun anehnya, tanpa merapalkan mantra, ia bisa menggunakan sihirnya, lalu pingsan karena kehabisan mana. Untuk meningkatkan mana, ia terus berlatih setiap saat, dan terbukti bahwa kapasitas mana akan bertambah jika terus berlatih. Sekarang pertanyaannya, untuk apa ada kewajiban merapal mantra sebelum menggunakannya? Apakah mantra itu hanya untuk mengotomatiskan sihirnya saja, atau Rudeus memiliki keahlian khusus? Selain menciptakan air menggunakan sihirnya, Rudeus juga harus bisa mengarahkan bola air tersebut. Ia pun melatih itu sekarang. Dengan cepatnya, ia akhirnya bisa mengarahkan bola air itu. Untuk menambah kekuatannya, Rudeus mempelajari sihir tingkat menengah. Rudeus berhasil menggunakan sihir tingkat menengah dan sedikit menghancurkan dinding rumahnya. Keluarganya pun panik dan mendekat ke arahnya. Bukannya marah, Zenith senang karena Rudeus bisa menguasai sihir tingkat menengah di usianya yang belia. Ia pun meminta Paul untuk mencarikan guru untuk Rudeus. Paul pun menyetujuinya, walau awalnya ia menolak karena seharusnya Rudeus belajar pedang. Singkatnya, berkat Paul yang melindungi desa, sang guru pun mudah untuk ditemukan. Awalnya mereka mengira sang guru itu sudah tua dan berjanggut, namun nyatanya malah wanita seukuran gadis SMP. Ia bernama Roxy Miguirdia. Walau ia agak pesimis karena yang dilatihnya hanya seorang bocah saja, tapi ia tetap akan melatih Rudeus sekarang.
Dalam pembelajarannya, Rudeus akhirnya mengerti bahwa sihir dibagi jadi 3 jenis, sihir serangan, sihir penyembuh, dan sihir pemanggil. Kemudian dibagi di tingkat dasar, menengah, lanjut, suci, raja, kaisar, dan dewa. Roxy akhirnya mencontohkan sedikit kekuatannya pada sebuah pohon, walau akhirnya ia membuat pohon itu tumbuh kembali. Rudeus pun mencobanya juga. Untuk membuktikan apakah rapalan dibutuhkan atau tidak, Rudeus mencoba tanpa rapalan dan membuat reaksi Roxy terkejut. Roxy akhirnya bisa lebih berharap pada muridnya kali ini. Setelah percobaan tadi, Zenith pun mengajak Roxy untuk merayakan pesta penyambutannya. Dalam pesta kecil itu bagaikan mimpi bagi Rudeus yang di kehidupan sebelumnya hanyalah pecundang hikikomori. Ia pun bersyukur dan akan membangun lembaran baru di kehidupannya kali ini. Singkatnya, terkadang Rudeus mengingat kehidupan suramnya di masa lalu. Saat orang tuanya meninggal, ia dipukuli saudaranya dan diusir dari rumah. Saat itu, ia melihat seorang gadis yang tampaknya memiliki masalah, dan disinilah terjadi penabrakan truk pada Rudeus di masa lalu. Namun fokusnya itu teralihkan karena Paul dan Zenith sedang membuat anak. Saat hendak kerjain mereka, kebetulan Roxy ada di sana dan mendengar juga. Roxy sepertinya sedang pubertas, makanya Rudeus tak jadi dan kembali ke kamarnya. Singkatnya, sudah 6 bulan dilatih oleh Roxy. Ia adalah guru yang baik. Karena Roxy, Rudeus berhasil menggunakan sihir tingkat menengah dengan mudah. Saat kelas malam ia dijelaskan soal sejarah sihir. Ia juga terkejut di dunianya ada roh dan iblis. Bahkan Roxy juga adalah seorang iblis. Roxy juga menjelaskan bahwa ada klan iblis super yang mengerikan. Sekitar 500 tahun yang lalu terjadi perang antara manusia dan iblis. Perang itu disebut Perang Lovelace. Selama perang, klan super tak pandang bulu untuk menyerang, mau sekutu ataupun lawan. Bahkan anak-anak dan wanita juga diserang oleh mereka. Makanya klan itu dibenci oleh semua ras, dan mereka diasingkan dari benua di sana. Disinilah Roxy memperingati Rudeus untuk tidak mendekati ras itu, dengan ciri-ciri rambut hijau zamrud dan permata merah di dahinya. Selain meningkatkan kemampuan sihir, Rudeus juga meningkatkan ilmu berpedangnya bersama Paul. Terkadang ia juga masih terbayang-bayangi tatapan anak di luar rumahnya. Tatapan itu bagaikan tatapan orang-orang yang merundungnya di kehidupannya dulu. Roxy pun datang. Mereka memandangi pemandangan desa itu. Roxy juga memberitahu bahwa di balik gunung yang jauh di sana terdapat negara bernama Ranoa. Di sana ada tempat bernama Universitas Sihir Ranoa. Di sana mereka menerima siswa dari berbagai ras dan mempelajari sihir dengan serius. Ia juga menyarankan Rudeus ke sana jika berminat. Tapi tampaknya Rudeus masih memiliki trauma mendalam akibat kehidupan sebelumnya. 1,5 tahun bersama Roxy pun telah berlalu. Hari itu perayaan hari ulang tahun Rudeus. Di dunia ini merayakan ulang tahun hanyalah setiap 5 tahun sekali. Tentu saja ini jadi hal yang sangat menyenangkan untuknya sebagai hikikomori di masa lalu. Ayahnya pun memberikan hadiah pedang yang keren di ulang tahunnya. Sang ibu juga memberikan buku karena Rudeus gemar membaca. Roxy juga memberikan tongkat sihir peningkat mana. Roxy juga mengungkapkan bahwa pengajarannya mungkin akan cepat selesai karena materinya sudah habis. Dan besok adalah ujian kelulusan bagi Rudeus. Malamnya, lagi-lagi Rudeus teringat kehidupannya di masa lalu. Saat itu, rasa takutnya benar-benar membuatnya tak bisa bergerak dan menjadi hikikomori. Walau sebenarnya ia juga ingin menjadi seseorang pada umumnya. Makanya di dunia kali ini, ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki kehidupannya. Pagi pun tiba, karena ujian kelulusannya dilakukan di luar halaman rumah. Rudeus ketakutan akibat traumanya. Zenith berasumsi bahwa anaknya itu takut monster. Tapi kata Roxy, monster di desa ini sangat jarang muncul. Kalaupun ada, pasti sangat lemah. Roxy menganggap Rudeus takut pada kuda yang akan dinaikinya. Jadi ia membimbing Rudeus naik dan keluar dari halaman rumah itu. Walaupun awalnya takut karena trauma itu, Rudy akhirnya mengerti dan bisa nyaman di luar halaman rumah. Lagi pula siapa yang akan menghinanya di desa yang damai itu?
Setelah sampai di tempat tujuan, Roxy pun mencontohkan sihir air tingkat suci sebagai ujian kelulusannya. Ujungnya kuda mereka tersambar petir. Rudy pun mencobanya juga. Ia berhasil menggunakan sihir tingkat suci, bahkan kekuatannya lebih besar daripada Roxy. Singkatnya, dengan keberhasilan itu, Roxy telah selesai menjadi guru Rudy. Bahkan malamnya, ia langsung pamitan pada Paul dan Zenith karena tugasnya telah selesai. Sebagai hadiah, Roxy memberikan hadiah jimat pelindung untuk Rudy. Tentunya, kepergian Roxy membuat keluarga kecil ini sedih, terutama untuk Rudy. Bukan soal sihir yang ia ajarkan, melainkan membuatnya berani ke dunia luar dan cukup menghilangkan traumanya. Setelah berhasil melewati traumanya, Rudy mencoba bermain keluar rumah. Tentunya orang tua Rudy bahagia karena anaknya sudah berani bermain di luar rumah. Paul juga memberitahu Rudy bahwa kekuatannya digunakan untuk melindungi yang lemah. Tentunya Rudy paham akan hal itu. Berkat Roxy, ia jadi bisa menikmati dunia luar yang indah. Tapi saat itu ia melihat seorang anak sedang dibuli oleh anak sebaya lainnya. Rudy pun berusaha menolong anak itu dengan menggunakan sihir airnya untuk melawan mereka. Setelah mereka pergi, ia juga membersihkan rambut anak itu. Awalnya ia berpikir anak itu adalah klan Super. Namun dahinya tak ada permata merah sama sekali. Anak itu memberitahukan bahwa ayahnya adalah setengah elf, tapi rambutnya yang hijau berbeda dengan orang tuanya. Setelah selesai, Rudy pun mengajaknya bermain bersama dan berkenalan. Anak itu bernama Silpiete. Rudy menganggap ia adalah laki-laki yang cantik. Karena tidak tahu harus main apa, Silpi sepertinya tertarik belajar sihir seperti Rudy. Dan baiknya, Rudy mau membantu Silpi berlatih. Setelah hari itu berakhir, Silpi pulang. Rudy yang pulang juga sudah ditunggu oleh ayahnya yang sepertinya akan marah padanya. Benar saja ayahnya memarahi Rudy karena orang tua anak desa yang diduga Rudy serang datang ke rumah. Paul terus saja tak memberikan ruang untuk Rudy memberikan alasan. Alhasil dengan pemikiran pria 30 tahunnya, Rudy membalikan perdebatan itu. Ia mengatakan bahwa nanti jika ada anak yang dirundung, ia akan membiarkannya. Dan bahkan akan ikut serta merundungnya. Lalu mengiprahkan nama buruk keluarga Greyrat dan membuang nama itu saat dewasa karena malu. Paul pun mengerti pembicaraan mereka dimenangkan oleh Rudy. Ia meminta maaf pada anaknya itu dan meminta penjelasannya terlebih dahulu. Setelah masuk, Rudy melupakan tamparan ayahnya tadi dan berlaku seperti biasa. Berbeda dengan Paul, ia malah kepikiran soal Rudy. Awalnya ia lega karena anaknya itu berlaku sesuai umurnya. Namun dipikir-pikir Rudy malah terlihat lebih dewasa di umurnya sekarang. Singkatnya, musim panas datang kembali. Sejak kejadian itu, para bocah kemarin masih saja jadi perundung. Setelah itu, Rudy mengalahkannya dan pasti ibu mereka datang ke rumah. Bukan untuk mengadu, tapi karena menyukai Paul. Setelah setengah tahun itu, Silpi juga sudah mahir dalam sihirnya. Ia juga menanyakan soal penggunaan sihir tanpa rapalan. Rudy pun mengajarinya dan Sleepy mampu menggunakan sihir tanpa rapalan. Akhirnya ia tahu bahwa hal seperti itu bukan keunikan di dirinya dan bisa dilatih juga. Karena hujan lebat turun, mereka terpaksa pulang ke rumah Rudy. Lilia juga sudah menyiapkan air hangat untuk mereka. Saat mandi, entah mengapa Silpi malu membuka bajunya. Saat Rudy memaksa Silpi karena ia pikir temannya itu laki-laki, Silpi menangis karena sebenarnya ia adalah wanita. Karena hal itu, Rudy jadi merasa sangat bersalah. Paul juga tak sembarangan memarahi Rudy lagi. Malahan ia memberikan solusi bahwa Rudy harus meminta maaf dengan baik pada Silpi sekarang. Saat ia meminta maaf pada temannya itu, Silpi masih saja menangis. Besoknya, saat Rudy latihan pedang, ia benar-benar tak semangat. Paul juga tahu pasti karena Silpi.
Akhirnya Paul pun berusaha menenangkan anaknya itu agar seperti pejantan pada umumnya yang meminta maaf pada wanita. Kebetulan Sylvie juga ada di sana dan langsunglah si Rudy meminta maaf. 嫌いになったわけじゃない。気づいていきたい。 Karena sudah dirasa lega, Sylvie mewajari hal itu dan mereka kembali berteman. Mulai dari sinilah Rudy sadar bahwa ia harus menjaga pertemanan di dunia barunya. Singkat cerita, Zenith akhirnya hamil anak kedua Paul, yang artinya Rudy bakalan punya adik. Saat mereka merayakan kebahagiaan itu, tiba-tiba Lilia sebagai asisten rumah tangga mereka meminta maaf dan mengatakan bahwa dia hamil. Tentu saja semua sorot mata tertuju pada Paul. Semenjak kejadian itu, suasana rumah jadi suram. Zenith pusing dengan semua hal itu. Ia bimbang, jika ia egois dan mengedepankan sakit hatinya, maka ia akan mengusir Lilia. Sehingga ia pulang kampung dan lahiran di jalan, apalagi cuaca sedang sangat dingin. Kemungkinan Lilia mati sangat tinggi. Selain itu, Lilia juga sangat bergantung pada keluarga mereka dan sudah Zenith anggap bagian dari keluarganya juga. Rudy hanya terus berpikir, karena otak Rudy sudah dewasa, ia pun berusaha menyelesaikan suasana suram di rumah itu. Terlebih, ia tak mau Lilia pergi karena jasanya sangat banyak bagi keluarga mereka. Rudy pun akhirnya angkat suara. Ia berpura-pura mengakui bahwa Lilia tidak salah. Yang salah adalah Paul, karena ia memaksa Lilia. Tentu Paul dan Lilia tak membenarkan hal itu, tapi Zenith mempercayai Rudy. Rudy juga berhasil mempengaruhi Zenith agar menerima anak Lilia hasil dari Paul. Lilia akhirnya masih terus bersama mereka dan ia malah menangis. Singkatnya, Lilia mempertanyakan mengapa Rudy menyelamatkannya. Jelas-jelas anak yang ia kandung adalah kesalahannya sendiri. Karena pada dasarnya ialah yang sengaja menggoda Paul dengan sengaja membuka pintu kamarnya tengah malam. Lilia terus berpikir bahwa Rudy memahami situasi secara tepat. Ia pintar mengatur jalannya pembicaraan dan mendapatkan hasil yang dia inginkan. Sejak Rudy lahir, Lilia merasakan perbedaan pada anak itu. Tapi karena Rudy menyelamatkannya, ia akan membalasnya sampai mati. Bahkan ia akan melatih anaknya agar bisa melayani Rudy di masa depan dengan baik. Noreng, Aisyah. Singkat cerita, dua anak Paul itu pun lahir. Mereka dinamai Norn dan Aisyah. Semenjak Rudy menyelamatkan Lilia, Lilia jadi sangat terbuka pada Rudy. Bahkan ia mengakui bahwa Paul satu dojo dengannya. Paul sejak dulu memang kuat, namun ia lebih suka bermain. Selain itu, saat dulu Paul pernah merenggut keperawanan Lilia saat muda. Sejak saat itulah Rudy menganggap ayahnya tak lebih dari sampah masyarakat. Tapi ia tetap mengakui bahwa Paul memang kuat. Selain itu, ilmu pedang dibagi menjadi 3 aliran, yaitu Dewa Pedang, Dewa Air, dan Dewa Utara. Dan Paul menguasai semuanya sampai tingkat atas. Saat mereka istirahat, Paul membuka topik tentang sekolah pada Rudy. Awalnya Paul tak menyarankan karena Rudy sudah bisa menguasai semua dasar pembelajaran. Tapi tampaknya Rudy tertarik pada sekolah. Saat bermain dengan Sylvie, Rudy terus memikirkan tentang sekolahan. Tapi karena Sylvie tak mau ditinggalkan Rudy, ia meminta Rudy untuk tidak meninggalkannya. Pada malamnya, Rudy mendapatkan surat dari Roxy. Di sana Roxy sedang mengajar murid baru dari kerajaan yang sama mesumnya dengan Rudy. Di surat itu juga, Roxy terus menyarankan pada Rudy untuk sekolah sihir di Ranoa, jika Rudy ingin terus meningkatkan ilmu sihirnya. Selain itu, Roxy juga menguasai sihir tingkat raja sekarang. Paul juga memuji Roxy, karena penguasaan sihir tingkat raja benar-benar bisa dihitung jari di dunia ini. Singkatnya, saat makan bersama, Rudy meminta permintaan yang egois pada ayahnya. Ia ingin sekolah sihir di Ranoa. Tapi karena Sylvie tak mau ditinggalkan, ia meminta Paul mendanai Sylvie juga untuk bersekolah di sana. Paul pun menolak karena keluarga mereka tak kaya dan jika mau mungkin hanya untuk satu orang saja. Tak ada pilihan lain, Rudy pun meminta ayahnya untuk mencarikannya pekerjaan. Dana dari gajinya nanti akan digunakan untuk membiayai Sylvie bersekolah bersamanya. Karena Paul paham, ia pun bersedia mencarikannya pekerjaan untuk anak itu. Singkatnya, saat mereka berlatih pedang, ada tamu yang datang. Wanita Ajin itu adalah rekan Paul bernama Ghislaine. Belum tahu alasannya datang ke sana. Paul yang tahu bahwa Rudy tak mau berpisah dengan Sylvie, langsung mengajak Rudy bertarung dan membuatnya pingsan. Saat bangun, tiba-tiba Rudy sudah bersama Ghislaine di kereta kudanya. Ia pun sadar bahwa ayahnya mengabulkan permintaannya kemarin.
Saat ini ia akan bekerja bersama Ghislaine sesuai keinginannya. Dalam perjalanan mereka, Ghislaine memberikan surat yang Paul buat untuk Rudy. Benar saja, sekarang Rudy akan bekerja menjadi mentor atau guru untuk Tuan Putri Kerajaan Roa yang berumur 9 tahun. Kebetulan agar latihan pedang Rudy tak berhenti, Ghislaine akan melatihnya. Sebagai ganti, Rudy juga harus melatihnya sihir. Intinya, selama 5 tahun ke depan sampai usia Rudy genap 12 tahun, Rudy akan mengajar membaca, menulis, berhitung, dan sihir dasar. Dan dilarang pulang ataupun mengirim surat ke rumah. Tentu saja, semua itu bertujuan agar Rudy tak bergantung pada Sylvie, dan mereka harus sama-sama berkembang sendiri-sendiri. Singkatnya, Rudy sampai di kerajaan Roa. Ia juga bertemu dengan wali kota bernama Philip Boreas Greirat, sekaligus saudara sepupu Paul. Intinya Rudy akan melatih anak dari Philip itu. Ia juga mengajak Rudy untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Eris. Setelah bertemu, Eris ternyata bukan hanya sekedar anak manja saja, melainkan nakal, karena ia berani memukul Rudy. Begitulah Eris, makanya dari itu banyak guru yang tidak mau mengajar karena sikapnya yang nakal. Philip juga menanyakan kembali jadi atau tidaknya Rudy mengajar dengan anak seperti itu. Karena tertantang, Rudy pun menyetujui dan memberikan ide sandiwara untuk Eris, agar Eris paham bahwa sihir itu penting. Karena hari sudah malam, Rudy beristirahat di kamar yang sudah disediakan. Di tengah malam, Rudy bangun dan sudah berada di gudang. Tentu saja ia bersama Eris yang diculik. Itulah sandiwaranya. Mereka membuat sandiwara penculikan agar Eris paham bahwa sihir sangat penting. Setelah membuka ikatan Eris dengan sihir, seseorang pun datang. Awalnya Rudy senang sandiwaranya berjalan dengan mulus, tapi anehnya pria penjaga itu memukuli Eris sampai babak belur beneran. Rudy pun mulai merasa aneh di sini. Jika akting mereka beneran sebagus itu, gak mungkin sampai mukul Eris sampai berdarah-darah. Ia pun nge-heal Eris dan terus mempromosikan sihir padanya. Rudy juga berusaha keluar dari gudang itu. Ia tak mengajak Eris. Para penjaga itu pun tahu bahwa mereka akan kabur, lalu terus mendobraknya. Eris terpaksa menurunkan gengsinya dan meminta tolong pada Rudeus, sehingga mereka pun berhasil kabur. Di sana juga Rudy dan Eris mengendap-endap dan naik ke kuda yang menuju ke kerajaan Roa. Saat di jalan, Rudy masih terus berpikir soal akting tadi. Bagaimana bisa mereka beneran mukul Eris segitu kerasnya? Setelah di kerajaan Roa, Rudy bertemu pelayan Philip yang membantu sandiwara Rudy. Tapi nyatanya ia adalah dalang di balik semua ini. Penculikan yang seharusnya sandiwara memang dilakukan serius oleh mereka. Pelayan itu juga menawarkan Rudy untuk bekerja sama menghasilkan uang dengan menculik Eris. Terlebih ia memiliki dendam karena Eris benar-benar anak yang nakal. Karena Rudy berusaha menjadi manusia yang baik di dunia saat ini, ia pun membuat kembang api di langit sampai Ghislaine sadar dan menuju ke arah mereka. Dengan tepat, Ghislaine membantu Rudy menyelamatkan Eris. Pada akhirnya mereka pulang ke rumah kerajaan. Di sana ia bertemu Philip yang tak tahu apa-apa. Tapi Philip akhirnya mengerti setelah Ghislaine membawa pelayannya itu. Rudy juga merasa rencananya gagal dan akan pulang ke kampung. Namun Eris mengatakan bahwa ia tertarik belajar bersama Rudy. Rudy pun resmi menjadi guru bagi Eris mulai sekarang. Singkatnya, Rudy kembali mengobrol dengan Philip. Ia juga meminta maaf walau kejadian itu benar-benar tak diprediksi. Selain itu, Philip juga meminta Rudy untuk menutup identitasnya karena masih dari keluarga Greirat. Jika banyak orang tahu, maka rentan terjadi penculikan dan dimanfaatkan untuk berbagi situasi. Kebetulan istri Philip bernama Hilda datang ke sana, walau ia benar-benar acuh pada Rudy. Kakek Eris sebagai tuan tanah di sana bernama Sauros Boreas Greirat juga datang dan tahu bahwa Rudy lah yang menyelamatkan Eris. Karena Philip menutupi penyelamatan Eris adalah Ghislaine, Sauros pun memarahi Philip karena tak menghargai Rudy.
Tapi mendengar alasannya, ia pun mengampuni Philip. Saurus juga meminta Rudy untuk mengajar cucunya itu, karena ia tertarik pada Rudy. Tapi Rudy dengan lancang meminta Saurus agar Aerys meminta sendiri supaya jadi anak yang mandiri. Aerys pun datang atas panggilan kakeknya. Karena kakeknya setuju apa yang dimaksud Rudy, Aerys terpaksa meminta sendiri untuk diajarkan sihir pada Rudy. Pembelajaran pun dimulai. Selain belajar sihir dan baca tulis hitung dengan Rudy, mereka juga berlatih pedang dengan Ghislaine. Namun tentu saja mengajar Aerys cukup sulit. Kadang ia membakar suatu hal. Ketika diperingati, ia kabur entah kemana. Saat Rudy menemukan Aerys yang tertidur di kandang kuda, Rudy yang mesum pun malah melakukan yang tidak-tidak pada Aerys yang sedang tidur, sehingga ia dihajar oleh Aerys. Aerys memang malas belajar baca tulis hitung ketimbang sihir, makanya Rudy meminta bantuan Ghislaine agar Aerys semangat belajar lagi. Saat mereka belajar, lagi-lagi Aerys mengeluh bosan. Disitulah Ghislaine beraksi. Ia menceritakan kerugian tak bisa membaca, menulis, dan berhitung, di mana ia saat jadi petualang terus merugi karena tak bisa berhitung. Bahkan ia harus memakan tai monster saking laparnya saat itu. Mendengar itu, Aerys kembali semangat untuk belajar kembali. Selain belajar seperti tadi, mereka juga berlatih pedang. Tapi karena Aerys lebih tua dan lebih dulu belajar pedangnya, ia lebih unggul dari Rudy. Malamnya, Rudy kelelahan. Saat ia mengeluh, ia kembali mengingat tujuannya, yaitu sekolah bersama Shilpi. Jadi ia harus terus bersemangat selama 5 tahun ke depan. Besoknya, Aerys kesal karena Rudy tak memberikan hari libur pada mereka. Akhirnya, mereka pun liburan ke kota bertiga. Diketahui bahwa kota Roa adalah kota paling besar di daerah Vitoa, kerajaan Ashura. Dalam jalan-jalannya, Rudy ditawari tukang obat yang dapat membuat wanita terangsang. Tentunya Rudy tertarik walau gak punya duit. Selain itu, Rudy mencatat semua harga item di sana untuk membandingkan setiap harga dari toko ke toko. Hal itu juga diajari kepada Aerys dan Ghislaine, agar tidak merugi jika mau berbelanja. Setelah itu, banyak buku-buku yang Rudy ingin baca. Aerys juga menawari Rudy untuk membelikan bukunya dengan meminta pada kakek Saurus. Namun Rudy menolak, karena lebih baik menggunakan uang sendiri, atau jika Aerys ingin mentraktirnya, harus menggunakan uangnya sendiri. Tentu itu bertujuan mendidik Aerys agar tidak selalu manja. Saat sorenya, Rudy dikagetkan dengan sesuatu yang melayang di angkasa. Ghislaine pun menjelaskan bahwa itu adalah benteng terbang Raja Nagazira, Perugius. Perugius adalah satu dari 3 pahlawan yang mengalahkan Dewa Iblis Lovelace. Lovelace adalah orang yang sangat jahat dan berkeinginan menghancurkan manusia. Tentu Rudy ingat karena pernah membaca bukunya. Selama ini ia hanya mengira sebuah dongeng saja. Singkatnya, dengan adanya hari libur, pembelajaran jadi semakin optimal. Aerys juga memberikan hadiah pada Rudy, yaitu ramuan yang membuat terangsang. Setelah ditanya itu ramuan apa, Rudy malah gugup. Makanya Aerys dan Ghislaine mengejarnya sampai ramuan itu tumpah. Singkatnya, hari terus berlanjut. Mereka berlatih pedang, berlatih menulis, berlatih sihir. Terkadang Hilda juga berada di sana, walau ia masih sinis pada Rudy. Di malam hari, Rudy berhasil membuat action figure dari sihir tanahnya. Tak lama seorang guru tari pun datang padanya. Dengan segala hormat, ia meminta waktu belajar Aerys untuk dialihkan padanya. Karena Aerys akan belajar dansa untuk ulang tahun ke-10 tahunnya. Karena dansa akan jadi acara utamanya, maka Aerys wajib bisa berdansa. Tentu saja Rudeus senang akan hal itu. Kebetulan Philip di sana juga. Setelah melihat buku-bukunya, banyak buku yang tak bisa Rudy baca. Philip pun memberitahu bahwa buku itu berbahasa binatang. Mereka pun malah mengobrol yang tidak-tidak soal kemesumannya. Tentu saja Philip jadi yakin bahwa Rudeus benar-benar memiliki darah Greirat karena sama mesumnya.
Akhirnya Rudy memutuskan untuk belajar 3 bahasa sekaligus, bahasa dewa binatang, dewa perang, dan dewa iblis. Tak lupa, ia pun membuat surat untuk Roxy untuk bertukar kabar. Saat tengah belajar, Rudy terganggu karena lagi-lagi Eris bersikap keras kepala dan kabur dari pelatihan dansanya. Gurunya pun meminta tolong pada Rudy untuk membujuk Eris kembali. Setelah di tempat Eris, seperti biasa Eris sangat keras kepala. Menurutnya, ia tak perlu susah payah belajar hal yang ia tak suka. Tapi karena Rudeus mengatakan bahwa esensi keberhasilan dari sebuah dedikasi terasa sangat bahagia, Eris pun berniat kembali belajar dansa, asalkan ditemani oleh Rudy. Ya akhirnya mereka belajar bersama. Waktu pun terus berjalan, Rudy terus belajar dan kadang bertanya pada Ghislaine. Ia juga menjual karya action figure Roxy-nya. Singkatnya, saat Rudeus sedikit mengeluh karena bahasa iblis sangat sulit, datanglah surat dari Roxy. Selain surat, ia juga diberikan kamus bahasa dewa iblis buatan Roxy langsung. Roxy juga kaget karena Rudy telah bisa mengajar di daerah Vitoa. Bahkan ternyata action figure bentuk Roxy sudah ada di tangan murid Roxy sekarang. Entah bagaimana caranya. Besoknya karena ulang tahun Eris sebentar lagi, guru dansa mereka pun pasrah dan mengatakan mungkin malamnya Eris sudah bisa berdansa. Pesta ulang tahunnya pun dimulai. Tentu saja banyak bangsawan yang datang dengan ramai. Acara utama yaitu dansa juga dilakukan. Ada seorang bangsawan muda yang mengajak Eris berdansa, tapi gagal karena Eris temponya terlalu cepat. Gagalnya Eris jadinya sedikit membuat malu keluarga Greirat saat itu. Untungnya Rudeus turun tangan dan mengendalikan tubuh Eris sesuai ritme cara mereka berlatih pedang. Sauros sebagai tuan tanah bangga pada mereka, dan pesta berjalan dengan baik di malam itu. Jadi sorotan malam itu, Rudy jadi banjir pujian, apalagi oleh gadis sebayanya. Setelah acara itu selesai, Rudy memberikan hadiah tongkat sihir seperti yang diberikan Roxy. Tentu saja Eris dan Ghislaine menerimanya dengan baik karena mereka adalah murid Rudy. Ghislaine sebagai guru pedang Eris juga memberikan cincin jimat pengusir serigala pada Eris. Pada malamnya, tak sengaja Rudy tertidur bersama Eris. Paginya, ia tak sengaja melihat Sauros sedang mesum dengan pelayan ajaibnya. Di sana Sauros juga tak marah, malahan mereka menatap suatu hal aneh di langit hari itu. Mereka hanya berdoa agar tak terjadi sesuatu buruk nantinya. 2 tahun pun telah berlalu setelah ulang tahun Eris. Kemampuan pedang Eris pun semakin meningkat, tapi Rudy malah fokus pada benda yang sejak 2 tahun lalu itu ada di langit. Sepertinya membesar seiring berjalannya waktu. Singkat cerita lagi, Rudy yang sedang berjalan tak sengaja melihat Eris dan Ghislaine sibuk melakukan sesuatu. Tentunya ada sangkut pautnya dengan Rudy. Setelah diikuti, ternyata mereka sedang mempersiapkan ulang tahun ke-10 Rudeus diam-diam. Rudy juga pura-pura tak tahu, ia lebih memikirkan silsilah keluarga Greirat. Bagi keluarga Boreas, Rudy tak boleh terlihat oleh khalayak umum. Ia juga baru tahu, nama asli Paul adalah Paul Notos Greirat. Keluarga Notos adalah salah satu dari 4 keluarga Greiras. Kepala keluarganya adalah adik Paul, tapi dia lebih busuk dari Paul. Katanya juga ada pihak yang ingin menggulingkannya dari kursi kepala. Keturunan Notos seperti Rudy berada di bawah naungan keluarga Boreas akan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Makanya ulang tahun Rudy tak bisa dirayakan oleh Eris dan lainnya dengan meriah seperti ulang tahun Eris saat itu. Setelah itu Rudy sedang bersama Ghislaine. Tentu saja Ghislaine mengawasi Rudy agar persiapan ulang tahunnya selesai sebelum Rudy datang. Setelah semuanya selesai, Rudy dibawa ke tempat ulang tahunnya, dan keluarga dekat beserta pelayannya pun merayakan ulang tahun Rudy. Sesuai rencana, Rudy pun bersandiwara menangis terharu agar menghargai effort mereka. Sauros ikut terharu sampai ia menyatakan perang pada keluarga Notos agar Rudeus diangkat jadi kepala keluarga. Eris juga mengatakan bahwa keluarga Rudy sulit datang ke pesta, karena banyak monster yang menghalangi. Selain itu, Hilda juga entah mengapa langsung memeluk Rudy. Ia menganggap Rudy anak angkatnya sekarang. Ia juga malah menyarankan Rudy menikah dengan Eris saja.
Setelah itu Eris pun memberikan hadiah utamanya yaitu tongkat sihir yang dibuat dengan bahan-bahan terbaik di seluruh dunia dengan nama Aqua Heartia. Ia pun menerima dengan baik dan berpesta dengan menyenangkan. Setelah acaranya selesai, ia pun mengobrol dengan Philip. Katanya, Eris sebenarnya memiliki adik dan kakak, namun setelah mereka lahir, mereka dirampas oleh kakak Philip ke ibu kota. Karena tradisinya, keluarga Boreas harus dibesarkan di rumah keluarga utama. Tentu saja Hilda tak menerima hal itu. Alasan Hilda membenci Rudy juga karena ia kepikiran anaknya. Kenapa anak lain boleh tinggal di sini, sedangkan anaknya sendiri tidak? Philip juga menawari kerjasama dengan Rudy untuk mengambil alih kursi keluarga Boreas dengan cara menikahi Eris. Bahkan saking niatnya Philip, ia akan membantu Rudy dengan mengikat Eris agar langsung mengandung anak Rudy saja. Tapi Rudy tak tertarik mengikuti arus para pewaris. Ia lebih memilih tidur saat itu. Setelah ia balik ke kamar, sudah ada Eris yang mengajaknya tidur bersama. Awalnya Rudy berpikir ini jebakan dari Philip, namun ia malah terbawa arus suasana sampai Eris menggaploknya. Akhirnya Rudy meminta maaf pada Eris. Eris juga memaafkannya, dan ia mengatakan jika Rudy ingin bersenggama, ia harus menunggu setidaknya 5 tahun lagi. Di sisi lain, Paul dan kesatria lainnya menghajar para monster yang cukup banyak muncul akhir-akhir ini. Di sisi lain, Sylvie juga sering berkunjung ke rumah Rudy. Ia dekat dengan Zenith beserta anak-anaknya. Karena hari itu ultah Rudy, ia berniat mengirimkan kalung lewat keluarga Rudy saat itu. Kebetulan Paul baru saja pulang dari tugas membunuh monsternya. Memang akhir-akhir ini banyak monster bermunculan. Mereka semua pun melihat ke arah langit. Tampaknya suatu hal buruk bisa saja terjadi. Mereka hanya mengkhawatirkan Rudy saat ini. Di sisi Roxy juga sama. Ia melihat awan yang aneh di arah kerajaan Ashura. Di suatu tempat seseorang didatangi oleh seekor naga. Namun naga itu pergi meninggalkannya. Pria itu sadar suatu hal di langit pada hari itu. Di sisi seorang kaisar agung dunia iblis, ia juga menyadari suatu hal di langit yang tampaknya aneh juga. Seseorang yang tampaknya memiliki kuasa juga merasakan hal yang sama. Ia berasumsi mana itu mirip cahaya pemanggil. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu sumber mana itu dan membunuh siapapun yang mencurigakan. Balik ke Rudeus. Ia seperti Roxy dalam ujian kelulusannya, akan menunjukkan suatu sihir kuat di lapangan luas pada dua muridnya. Dengan tongkat barunya, ia pun mencoba. Namun tak jadi karena awan di langit itu terlihat aneh. Dilihat oleh mata kanan Ghislaine, ia juga merasakan mana yang kuat. Dan tiba-tiba utusan pria tadi pun datang menyerang mereka. Pria itu pun memberitahu namanya. Ia adalah Arumanfi, utusan dari Perugius untuk membunuh siapa saja yang mencurigakan. Ghislaine pun mencoba menjelaskan, terlebih ia adalah Raja Pedang. Setelah Arumanfi paham, tiba-tiba ledakan terjadi dengan dahsyat. Setelah bencana ledakan mana itu, tiba-tiba Rudeus sudah terbangun di alam lain dengan wujud kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba ada sesosok makhluk yang serba putih dan mengakui dirinya adalah dewa manusia. Katanya ia selalu memperhatikan Rudeus sejak awal karena menarik. Dewa itu pun memberitahu bahwa tubuh gendutnya sekarang hanyalah perwujudan mental Rudeus. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sendiri tak bisa mengembalikan seseorang di luar dunia 6 sisi. Intinya ialah yang membuat Rudy terlahir kembali ke dunia ini, walau biasanya Dewa Naga jahatlah yang melakukannya. Dewa itu pun memberitahu bahwa tubuh Rudy sekarang sedang berada di benua iblis karena terlempar ledakan mana sebelumnya. Dewa itu menyarankan Rudy untuk menyelamatkan pria yang ada di dekatnya setelah bangun nanti. Setelah bangun, Rudy ada di suatu tempat bersama Eris. Ghislaine juga tidak ada di sana, dan benar saja di sana ada seorang pria berambut zamrud dengan permata di dahinya.
Tentu saja Rudy agak ketakutan, namun karena pria itu menyelamatkan Rudy dan Eris sebelumnya, ditambah Rudy cukup menguasai bahasa Dewa Iblis. Ia pun berterima kasih padanya dan berlaku baik pada pria itu. ところでもう一人近くに。うち二人だけだ。そうです。 Pria itu bernama Ruijerd Superdia dari ras Iblis Super. Ia juga berjanji akan membantu Rudy dan Eris kembali ke daerah asal mereka. 傷がつく。 Saat Eris terbangun, ia benar-benar ketakutan karena rumor di seluruh dunia bahwa ras Super benar-benar menakutkan. Namun karena dijelaskan oleh Rudy, akhirnya mereka bisa berteman dan bermalam bersama. Besoknya petualangan Ruijerd untuk memulangkan Rudy dan Eris pun dimulai. Ruijerd juga menunjukkan kekuatan matanya yang unik karena bisa mengetahui keberadaan seseorang ataupun monster tanpa melihat. 額にある目のおかげで俺にはそうもいかんのそばにいて守ってもらう。 Singkatnya mereka sampai di desa yang sepertinya mereka cukup mengenal Ruijerd. Penjaga di sana bernama Rowan juga melarang mereka bertiga masuk ke desa karena Rudy dan Eris dianggap mencurigakan. Tapi setelah Rowan memanggil kepala desanya, si kepala desa itu kaget karena Rudy memiliki kalung khas suku Migurdia, di mana ia pemberian dari Roxy masternya. Rowan juga kaget karena Roxy sendiri adalah anaknya. Karena hal itu, Rudy dan Eris diperbolehkan masuk. Karena di sana suku iblis Migur tentu banyak yang sama dengan wajah Roxy. Menurut Rowan, Roxy tak pernah pulang sejak 20 tahun yang lalu. Umurnya juga sudah 44 tahun, dan benar saja umur suku iblis ini bisa dikatakan berumur panjang tidak seperti lainnya. Bahkan biasa saja mereka hidup selama 2 abad lamanya. Rowan juga cukup senang, berkat Rudy ia bisa tahu di mana Roxy dan kabarnya saat ini. Singkatnya, mereka diajak ke kediaman kepala desa. Ruijerd mengungkapkan tujuannya yaitu memulangkan Rudy dan Eris. Alasannya karena mereka adalah anak-anak, dan Ruijerd tak bisa abai mengenai anak-anak. Tapi menurut kepala desa itu cukup sulit, karena Ruijerd sendiri adalah ras yang dirumorkan menyeramkan bagi semua orang. Rudy juga menanyakan sejarah sebenarnya soal Super yang katanya suka membantai semua orang. Ruijerd akhirnya mengungkapkan sejarah gelap itu, bahwa mereka sebenarnya dihianati. Saat 400 tahun yang lalu, Laplace sang pahlawan menyatukan suku iblis dan merebut hak mereka dari manusia, dan suku Super salah satu bawahannya. Saat itu Ruijerd dan suku Super menerima tombak dari Laplace. Tombak itu luar biasa dan tanpa tanding. Tapi terjadi sebuah kejanggalan di mana mereka tiba-tiba menyerang semua orang di hadapannya tanpa pandang bulu, bahkan pada suku mereka sendiri. Tapi anehnya tak pernah ada yang mengatakan kejanggalan itu. Maka dari itu, nama buruk suku Super adalah buah dari mempercayai Laplace dan menerima tombak kutukan darinya. Maka dari itu, Ruijerd akan membersihkan nama buruk suku mereka. Rudy yang mendengarnya agak relate dengan penderitaan dan penyesalan Ruijerd. Pastinya ia sendirian selama ini, sama seperti dirinya di kehidupan sebelumnya. Rudy pun berjanji akan coba membantu Ruijerd membersihkan nama sukunya sebagai wakil dari anak manusia. Besoknya mereka bertiga akhirnya pergi. Rowan sebagai orang tua Roxy juga memberikan hadiah pedang pada mereka. Disinilah petualangan mereka bertiga akan dimulai. 中では助ける。ギブ。 Bertahan hidup dengan memburu monster di perjalanan, lalu bermalam bersama. Pada akhirnya mereka sampai di sebuah kota bernama Rikarishu. Di sana hampir semuanya iblis karena iblis memiliki banyak sekali suku. Penjagaan masuk juga diperketat karena katanya ada dead end yang berkeliaran di area mereka. Tak lain dan tak bukan dead end itu sendiri adalah Ruijerd. Awalnya mereka akan masuk menerobos, tapi Rudy menghalangi Ruijerd. Ia pun memiliki ide, yaitu menyamarkan identitas asli Ruijerd sebagai suku Migur dengan mewarnai rambutnya menjadi ungu. Dan tentunya mereka berhasil masuk ke sana. Mereka juga membutuhkan uang, dan Rudy memutuskan untuk ikut guild di sana. Untuk mengetes berhasil apa penyamaran Ruijerd. Rudy dan Eris juga menggambelangkan Ruijerd sebagai suku Super. Saking berhasilnya penyamaran itu, mereka sampai dihina dan ditertawakan sebagai petualang baru. Rudy juga mendaftarkan grup mereka dan menamainya Dead End. Saat mereka memilih misi, mereka lagi-lagi dihina oleh iblis berkepala kuda. Mereka pun memutuskan pergi dan mengambil misinya besok saja.
Ruijerd juga sempat dipelototi oleh kodok di sana. Namun tetapan Ruijerd membuat kodok itu berubah pikiran. Di jalan, Rudy juga memasangkan kalung pemberian Roxy pada Ruijerd agar penyamarannya lebih berhasil lagi. Saat mereka berada di lobi hotel untuk memesan kamar, ada sebuah grup petualang pemula yang cukup ramah dan mengajak mereka makan bersama. Namun karena Eris tak mengerti bahasa iblis, ia malah memukul mereka sampai terpental. Akhirnya Rudy mengobati mereka. Mereka bertiga juga mengajak Rudy dan Eris gabung karena kemampuan mereka cukup kuat. Namun ia menolak. Saat mereka masuk ke kamar, Rudy kelelahan dan tertidur. Ia kembali bermimpi bertemu dewa lagi. Dewa itu menyarankan suatu hal kembali, bahwa Rudy harus mengambil misi tingkat F, yaitu mencari kucing yang hilang. なんだろう。何を考え。眠れないんですか？私たち Setelah terbangun, ia malah melihat Eris tak bisa tidur. Di malam itu, Eris agak overthinking, apakah mereka bisa pulang atau tidak. Rudy juga menuruti saran sang dewa. Mereka akhirnya mencari kucing yang hilang itu. Dengan kemampuan mata ketiga Ruijerd, mereka bisa menemukan di mana kucing itu berada. Tapi tempatnya di sebuah gua kecil, dan tak hanya kucing itu saja yang hilang, melainkan banyak hewan peliharaan lain yang dikurung. Tiba-tiba saja ada 3 orang lain yang masuk. Ternyata mereka lah yang menculik kucing-kucing itu. Tentunya Rudy dan lainnya menyekap mereka bertiga. Saat Rudy menginterogasinya, ia malah ditendang sampai kesakitan. Akhirnya Ruijerd memenggal kepalanya dengan alasan pria itu melukai anak kecil. Sepertinya Ruijerd tak bisa mentoleransi kekerasan pada anak-anak. Tapi Rudy menghentikan hal itu dan melarang Ruijerd membunuh lagi. Perbedaan ideologi ini membuat mereka bertiga adu mulut. Tapi Rudy kembali mengambil alih suasananya. Ia malah akan memperalat 2 penjahat itu. Karena 2 penjahat itu adalah petualang dan sengaja menculik hewan peliharaan lalu mengambil misi pencarian hewan yang diculik juga. Rudy sepertinya memiliki ide bagus sekarang. Setelah di guild, Rudy memerintahkan 2 orang itu untuk mengambil misi tingkat B besoknya. Setelah itu, mereka berdua harus menyebarkan nama Dead End sebagai citra dengan baik. Belum terlalu jelas apa tujuan Rudy sekarang, tapi malah ada si kepala kuda yang lagi-lagi mengejek mereka di sana. Beralih pada Roxy, setelah kejadian bencana ledakan mana kemarin, ia khawatir dan ngecek daftar siapa saja korbannya. Tapi ia kaget karena Paul mengirimkan pesan pada semua orang. Kebetulan juga ada 2 rekan Paul di sana. Pesan itu mengatakan Zenith, Lilia, dan Aisyah telah menghilang, sedangkan Norn telah bersamanya. Paul juga akan ke benua Milis, karena di sana adalah kampung halaman Zenith. Ia juga meninggalkan pesan di kampung halaman Lilia dan meminta Rudeus jika telah membaca pesannya ini, Rudeus harus mencari mereka di bagian benua pusat. Jika menemukan mereka, Rudeus harus mengirim pesan pada mereka. Lalu untuk orang-orang yang mengenal Paul dan keluarganya, terutama pada mantan parti anggota Taring Serigala Hitam untuk membantu mencarinya. Ia rela kehilangan apapun ketimbang kehilangan keluarganya. Untuk menghubungi Paul, pesan ataupun apapun bisa dikirim lewat guild petualangan Milishon di negara Suci Milis dan benua Milis. Nama partinya adalah Regu Pencari Korban Hilang Desa Buena dan klan pasukan pencari wilayah Vitoa. Begitulah isi pesan Paul Greyrat. Singkatnya kita beralih pada Rudeus dan lainnya. Mereka saat ini sedang mengambil misi dengan bayaran yang cukup menguntungkan. Tapi tentunya misinya tak mudah, yaitu mencari monster misterius. Di sana ternyata sudah ada party lain yang sedang berdebat dengan party para bocah yang kemarin bertemu di lobi hotel dengan Rudy. Tampaknya saat ini misi diambil oleh 3 party. Siapa cepat ialah yang memenangkannya. Singkatnya, misi pun dimulai. Party para bocah 3 sok kuat tadi terdengar mengalami masalah dan terjebak 2 monster ganas. Ruijerd yang ingin menolongnya ditahan oleh Rudy, karena Rudy ingin memanfaatkan mereka agar berhutang budi pada mereka. Tapi sayang, salah satu di antara mereka mati. Tentunya keputusan Rudy dikecam oleh Ruijerd. Karenanya salah satu dari 3 bocil itu tewas terlambat diselamatkan. Untungnya 2 bocil sisanya meminta mereka untuk tidak bertengkar, karena sedari awal mereka memanglah petualang yang sudah tahu resiko menjadi petualang itu sendiri. Walau belum usai, 2 bocil itu pulang sembari membawa mayat temannya. Suasana mereka bertiga juga belum mencari.
Suasana mereka bertiga juga belum mencair, ditambah partian yang satunya juga sedang dalam masalah. Mereka ternyata sudah menemukan monster misterius itu. 上に出るとはないない Dengan kerjasama yang apik, mereka bertiga pun berhasil menyelesaikan misinya, walau party yang satunya tewas juga. Mereka pun kembali ke kota untuk mendapatkan uang, tapi di sana sudah ada iblis kepala kuda yang diam-diam tahu siasat buruk Rudy, yang mana ia sudah menyekap dua bocah yang Rudy manfaatkan sebelumnya. Ternyata Rudy memanfaatkan mereka untuk bertukar misi. Bocah-bocah itu bisa mengambil misi yang lebih sulit dan mendapatkan uang lebih banyak. Makanya Rudy memerintah mereka mengambil misi yang sulit sebelumnya, dan misinya diselesaikan oleh Rudy. Karena kecurangan itu, si kepala kuda balik memeras Rudy. Ia meminta setengah pendapatan untuknya. Jika tidak, ia akan melaporkannya pada guild, agar partian mereka di-ban di semua guild. Rudy pun bimbang, tapi ia bertekad untuk menyelamatkan Aeris bagaimanapun caranya. Bahkan walau hubungannya dengan Ruijerd harus dikorbankan, ia pun akan menggunakan sihir airnya untuk menyerang kuda itu. Tapi Ruijerd malah mengambil tindakan lebih dulu dengan membasahi cat di rambutnya. Sehingga kuda itu dan semua iblis di sana tahu bahwa ia adalah suku super si Dead End. Kuda itu jelas ketakutan, ditambah Ruijerd mengancam untuk tidak bertingkah pada mereka. Partian si bocah tadi juga menyaksikan hal itu dan hanya bisa diam. Singkatnya, di suatu tempat, Ruijerd meminta maaf pada Rudy. Ia akhirnya mengerti bahwa Rudy memiliki orang yang ingin diselamatkan. Ia juga sekarang paham cara berpikir Rudy, bahwa ia bukanlah bocah biasa. Rudy juga meminta maaf karena selama itu ia terlalu naif dan sering mengambil keputusan sendiri. Mereka pun akhirnya berjabat tangan, begitu juga dengan Aeris. Setelah itu, Ruijerd membuat kaki kepalanya. Ia tahu itulah penyebab semua orang takut padanya. Rudy juga memberikan penutup kepala agar mata ketiganya bisa ditutup. Akhirnya, party Dead End pun akan memulai perjalanan kembali ke kerajaan Asura. Rudy juga tak akan berlaku naif lagi. Ia akan terus berdiskusi dengan Aeris dan Ruijerd untuk mempertimbangkan apapun yang terjadi pada mereka ke depannya. Singkat cerita, setelah setahun kemudian mereka berpetualang, mereka akhirnya sampai di tepi pantai dengan kota dan dermaga. Roxy dibantu oleh teman lama Paul bernama Elinaris dan Talhan untuk mencari keluarga Paul dan Rudeus. Uniknya saat ini mereka satu kota tapi belum bertemu. Rudy, Aeris, dan Ruijerd juga sudah memiliki julukan sebagai party. Nama mereka cukup dikenal juga. Saat ini mereka hendak menyeberang ke benua Milis, tapi karena biayanya mahal, mereka harus memikirkan caranya. Mereka pun berdiskusi, terutama untuk biaya Ruijerd yang lebih mahal dari mereka. Saking mahalnya, mendapatkan uang dari misi kelas S pun belum cukup untuk mendanai Ruijerd. Ruijerd meminta maaf karena ia membebani mereka, tapi Rudy dan Aeris akan mencari peluang agar tetap bisa pergi. Saat malam harinya, Rudy tertidur. Di mimpi, ia bertemu kembali dengan sang dewa setelah setahun lamanya. Sang dewa menyarankan Rudy untuk membeli dagangan kaki lima dan menyusuri gang-gang kecil di kota itu. Tentu walau agak malas menuruti dewa tersebut, ia akan melakukannya. Di sisi Rudy, ia yang menuruti perintah sang dewa menyusuri gang menemukan gembel yang digerumuti lalat dan kelaparan. Rudy pun memberikannya makan. Yang ternyata ia adalah Succubus yang diperlihatkan sebelumnya, bernama Kishirika Kishirishu, dan ia adalah kaisar besar dunia iblis. Karena Rudy membantunya, ia akan mengabulkan keinginan Rudy, tapi Rudy terus saja meminta hal-hal duniawi. Kaisar besar itu pun akhirnya memberikan suatu mata unik pada mata kanan Rudy secara tiba-tiba sebagai hadiah. Setelah Succubus itu pergi, Rudy berjalan sempoyongan sembari merasakan sakit di mata kanannya. Ia juga tak sengaja menabrak seseorang, tapi secara tiba-tiba ia mementalkan pria itu karena ada vas bunga yang jatuh ke kepalanya.
Pria itu pun sadar bahwa bocah yang menabraknya menyelamatkannya. 会ったことはな Setelah い pulang, ia menceritakan semuanya pada Eris dan Ruijerd. Ruijerd tampaknya tahu siapa Kishirika Kishirisu. Rudy juga meminta waktu pada mereka agar ia bisa istirahat dan membiasakan mata barunya dahulu sebelum kembali berpetualang. Setelah seminggu kemudian, Rudy sudah terbiasa dengan mata itu, dan nyatanya mata itu bisa melihat masa depan beberapa detik. Ia pun mencoba bertarung dengan Eris, dan tak biasanya ia bisa mengalahkan Eris dengan telak. ブレるよし見せかけて目くらましの反撃の隙を与えず Setelah Rudy menang, Eris malah pundung dan pergi. Ruijerd juga memuji Rudy karena Rudy bisa beradaptasi hanya seminggu dengan matanya. Malamnya Rudy menatap Eris yang tertidur. Ia merasa bersalah karena terlalu antusias dan membuat Eris marah. Karena dasarnya bukan kekuatan yang ia dapatkan, melainkan prioritas membawa Eris pulang. Rudy pun keluar. Ia berniat menjual tongkat pemberian Eris untuk membiayai Ruijerd naik kapal. Tapi Ruijerd menahannya karena tongkat itu sangat berharga bagi Rudy. Ia juga tak mau Rudy lagi dan lagi bertindak sendiri tanpa diskusi dengannya. Makanya Ruijerd di sini mengerti perasaan Rudy. Ia akan sedikit tutup mata pada hal yang melanggar aturan, di mana ia akan rela menaiki kapal secara ilegal ataupun hal lainnya, agar Rudy tak menjual tongkat itu. Tiba-tiba pria yang Rudy tabrak siang tadi datang. Ia bernama Garus Cleaner. Tujuannya hendak mengucapkan terima kasihnya pada Rudy. いいですわ。死じゃと逆にすがすがしい。もし妊娠でもしてしまったら。そういえば、 Sedikit menyoroti Roxy dan dua teman Paul yang terus mencari keluarga Paul. Saat mereka beristirahat, Roxy menanyakan bagaimana Paul di masa lalu pada mereka. Mereka serentak menjawab bahwa Paul adalah sampah. Walau gitu, mereka tetap membantunya mencari Paul saat ini. Hal itu membuat Roxy penasaran apa yang sudah dilakukan Paul di masa lalu. Malamnya mereka membicarakan party bernama Dead End. Eris dan Ruijerd tampaknya cukup dikenal semua orang. Berbeda dengan Rudy yang malah terkenal dengan nama Ruijerd si Cebol, karena saat itu pernah menyamar menjadi rekannya. Maka dari itu, Roxy tak mengenali adiknya Rudy di party tersebut. Singkatnya, mereka pergi dari kota tadi ke kota selanjutnya, tanpa tahu keberadaan Rudy di kota mereka sebelumnya. Di sisi Rudy, Garus bersedia membawa Ruijerd. Sebagai ganti, mereka harus melepaskan barang selundupan setelah sampai di pelabuhan nantinya. Sedangkan Rudy dan Eris menaiki kapal dengan dana yang ada. Setelah sampai, Eris benar-benar mabuk laut. Mereka juga harus menaiki kapal sekali lagi dari benua Milis ke benua pusat. Rudy pun berniat menjemput Ruijerd karena mereka naik dengan beda kapal. Setelah sampai di gudang penyelundupan, banyak hal yang di luar ekspektasi yang diselundupkan. Rudy pun akhirnya bisa membawa Ruijerd, tapi Ruijerd berkeinginan menolong anak-anak yang diselundupkan dan dijadikan budak di sana. Rudy sangat mengerti Ruijerd, tapi ia tak bisa membantai semua penjaga di sana. Lagi-lagi Ruijerd juga memohon pada Rudy untuk tak mengotori tangannya dan melupakan janji untuk menghapus nama buruk suku Super. Akhirnya pembantaian pun terjadi. Rudy pun menyelamatkan anak-anak Ajin itu. Mereka juga dibawa keluar dari gudang penyelundupan tersebut. Tapi saat keluar, para Ajin itu lupa membawa anjing yang masih tertangkap di sana. Akhirnya Rudy pun hendak menyelamatkan mereka sendirian. Saat menemukan anjingnya, ia membuka segel pengekang anjing itu. Tentunya anjing lembut itu malah mengajaknya Rudy bermain. Tapi seorang Ajin lain menganggap anjing itu adalah paduka hewan suci. Jadinya Rudy dianggap sebagai salah satu penjaga dan dilumpuhkan oleh mereka. Rudy yang dibawa ke kediaman mereka dipenjara di sana. Sebenarnya ia mampu kabur dengan sihirnya, tapi karena di dalam hutan ia pasti tersesat dan lebih memilih menunggu Eris dan Ruijerd datang menyelamatkannya. Sesekali ia menjelaskan pada mereka, tapi mereka tak peduli dan terus membiarkan Rudy dikurung. Ia benar-benar terus menunggu teman-temannya, bahkan sampai hari kelima di sana. Di hari kelima itu ada orang yang dijebloskan juga di sana. Pria itu bernama Gis, dan dijebloskan karena kecurangan saat judi dadu. Mereka pun berkenalan dan si Gis menganggap Rudy senior di sana. Malamnya mereka malah ribut karena Rudy mau kabur dari sana, tapi ternyata kebakaran malah terjadi di desa manusia binatang itu.
Dengan sihirnya Rudy, mereka pun bisa kabur. Setelah diamati, Giz memberitahukan Rudy bahwa tragedi ini dilakukan oleh orang yang menculik anak-anak manusia binatang untuk dijual. Sehingga peperangan terjadi antara mereka. 見たっていいと思う。それにしてもこの光景は。 Giz pun menanyakan apa yang harus mereka perbuat, dan Rudy akhirnya memutuskan untuk menolong mereka agar mereka berhutang budi padanya. Giz pun mengerti, dan mereka berusaha membantu kerusuhan di area itu. Pada akhirnya, dalang dibalik semua itu terungkap bahwa Garus lah yang memimpin penculikan di desa Doldia ini. Dia juga menyarankan Rudy untuk bergabung dengan bisnisnya, tapi Rudy menolak tawarannya. Tak lama, para kesatria Ajin pun berusaha menyerang Garus, namun Garus benar-benar kuat. Ia juga mengakui bahwa dirinya adalah ahli pedang sakral utara. Setelah melihat skillnya, Rudy tak bisa apa-apa dan hanya diam. Saat itu, anjing suci yang diselamatkan Rudy sebelumnya berusaha menyerang. Ditambah Rudy juga melancarkan serangannya, sehingga pertarungan antara Rudy dan Garus pun dimulai. Dengan sihirnya, Rudy memenangkan pertempuran itu dan membekukan Garus. Singkatnya, saat ia bangun dari tidurnya, Eris dan Ruijerd sudah ada di sana. Para kesatria Ajin juga meminta maaf sampai menyerahkan tubuhnya. Eris juga menceritakan mengapa mereka tak kunjung datang selama seminggu. Hal itu dikarenakan Ruijerd dihadang oleh kesatria Doldia alias para Ajin tadi. Dan Eris sendiri menjaga anak-anak Ajin yang mereka selamatkan sebelumnya. Setelah tuduhan pada Ruijerd selesai, mereka membantai semua penyelundupan yang ada sangkut pautnya dengan para pejabat pelabuhan Zan sebelumnya. Pelabuhan Zan adalah pelabuhan saat mereka sampai di benua sekarang. Pokoknya banyak yang terjadi lah. Rudy juga senang bisa membantu tragedi kemarin. Dan Eris sangat bahagia karena banyak cerita yang bisa dibagi saat mereka pulang ke Vitoa nantinya. Di sisi lain, di mana Sauros berada, ia sedang diadili. Hal itu dikarenakan Sauros sebagai tuan tanah Vitoa dicap gagal menangani bencana daya sihir besar. Ia juga dianggap membuat kekacauan penduduk. Ia pun akhirnya dihukum mati, sehingga wilayah Vitoa akan diserahkan pada pria bernama Darius. Balik ke Rudy, akhirnya mereka diterima baik di suku Doldia. Mereka juga banyak menghabiskan waktu bersama karena saat itu sedang musim penghujan. Saat sedang bermain, Gustav melihat cincin yang dipakai Eris adalah bukti suku Doldia. Eris pun memberitahu bahwa cincin itu adalah pemberian dari Ghislaine. Gustav yang tahu siapa itu Ghislaine langsung membawa paksa anaknya pergi sembari mengatakan bahwa wanita itu adalah aib bagi suku Doldia. Eris benar-benar tak terima masternya dihina seperti itu. Ia langsung berlari dan berteriak bahwa Ghislaine adalah gurunya yang baik. Ia hebat. Melihat Eris mengatakan kehebatan Ghislaine sembari menangis, wajah Gustav pun berubah. Besoknya Tona dan sepupunya itu kembali datang pada Eris. Semenjak kejadian semalam, mereka tertarik belajar pedang seperti Ghislaine. Tentu saja Eris mau mengajari teknik pedang Ghislaine pada mereka. Di saat-saat latihan mereka, Rudy dan Gustav diam-diam melihat mereka. Gustav juga mengatakan bahwa Tona sebenarnya tak mau belajar pedang awalnya. Gustav juga bertanya pada Rudy, apakah Ghislaine benar-benar menjadi guru pedang untuk Eris? Tentu saja Rudy mengiyakannya. Bahkan Ghislaine sudah meraih gelar Raja Pedang. Dia juga mau belajar sihir dan calistung digurui oleh Rudy. Gustav benar-benar terkejut bahwa adiknya yang dianggap aib suku mereka memiliki niat belajar seperti itu. Sedangkan saat Eris dan Tona bermain, Eris pun mengatakan bahwa ia akan pergi sebentar lagi. Hal itu tentu membuat Tona murung. Kemurungan Tona bukan murung biasa. Mereka sampai baku hantam dan dipisahkan oleh Rudy dan Gustav. Suasana antara mereka berdua pun jadi kacau.
Bahkan sesekali Gustav berusaha menjelaskannya pada anaknya itu. Ia juga sedikit demi sedikit membuat Tona terinspirasi dengan Ghislaine, yang mana dulunya Ghislaine adalah anak yang buruk di desa. Sampai-sampai ia dibawa pergi oleh ahli pedang yang sedang lewat desa mereka. Saat malam akhirnya Tona mau meminta maaf dan mulai mengerti Eris, sehingga mereka akhirnya baikan. Besoknya, mereka pun siap untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Ruiger dan kepala suku juga tampaknya sangat akrab setelah mereka singgah di sana beberapa hari. Eris juga ditantang oleh Gustav. Ia ingin tahu seberapa hebat murid Ghislaine ini. Walau duelnya dimenangkan oleh Gustav, tapi Gustav tetap memuji Eris. Ia pun meminta mereka untuk kembali lagi suatu saat nanti. Kepergian Rudy, Ruiger, dan Eris pun membuat kesan yang baik bagi para suku Doldia. Dalam perjalanannya, Gis juga malah numpang karena ia bertujuan ke Milis juga. Saat itu mereka melewati monumen batu 7 kuasa agung. Kata Gis, mereka adalah 7 orang kesatria paling kuat di dunia. Dan mereka adalah dewa teknik, dewa naga, dewa perang, dewa iblis, dewa kematian, dewa pedang, dan dewa utara. Sembari menikmati perjalanan mereka terus mengobrol. Dan begitulah hari itu berlangsung. Setelah berjalan lamanya, mereka akhirnya sampai di ibu kota Milis, yaitu Milison. Gis juga pamitan dengan mereka bertiga. Ia juga mengingatkan Rudy dan lainnya untuk setor muka ke guild. Malamnya, saat mereka di penginapan, mereka kembali rapat. Sebelumnya, Rudy bersyukur karena setelah 1,5 tahun lamanya, semenjak mereka terpental ke benua iblis, mereka bisa sampai ke wilayah manusia lagi. Dan tinggal satu penyeberangan lagi untuk ke Ashura di mana mereka berasal. Mereka juga akan mencari uang dulu di kota ini agar bisa naik ke kapal ke Ashura. Selain tujuan untuk pulang ke tempat asal, Rudy yang berniat membuat nama suku Super baik akan membuat figur Ruiger. Rencananya, jika mereka berhasil menyelamatkan seseorang, mereka akan memberitahu identitas Ruiger sebagai suku Super dan memberikan patung itu agar si korban bisa ingat. Besok juga dijadwalkan libur mencari uang. Rudy akan membuat figur Ruiger semakin banyak dan menulis surat untuk keluarganya, sedangkan Eris dan Ruiger akan membasmi goblin. Keesokan harinya, saat Rudy hendak menulis surat, ia tak sengaja melihat seseorang diculik. Karena prinsip Dead End atau kelompok mereka adalah tidak mengabaikan anak-anak dan menjadi penyelamat mereka, ia pun akan turun tangan membantunya. Saat mengendap-endap di tempat si penculik dibawa, ia kaget karena ada si cewek di sana. Akhirnya Rudy pun ketahuan dan melawan mereka semua. Karena kesulitan melawannya, kapten penculiknya datang dan berduel dengan Rudy. Peng Rudy pun tertebas dan copot, sehingga identitas Rudy ketahuan oleh kapten itu dan membuatnya kaget. Yang ternyata ia adalah Paul alias ayahnya sendiri. Singkatnya, mereka pun bicara di sebuah bar. Sorot mata tentu tertuju pada mereka. Dengan wajah yang suram dan banyak minum, Paul terus menanyakan Rudy selama ini. Rudy tentu menjelaskan dari awal semuanya. Tapi Paul merasa tak puas dengan Rudy. Ia merasa Rudy seperti bersenang-senang dengan berpetualangannya, bahkan tak memikirkan keluarganya. Ditambah, Rudy tak mencari korban-korban bencana teleport. Dengan segala emosinya, Paul langsung melampiaskan emosinya lewat kata-kata pedas. Rudy tak terima dan membalas dengan kata-kata. Ujung-ujungnya mereka baku hantam. Untungnya adiknya yaitu Norn memisahkan Rudy. Rudy pun ingat bahwa ia adalah adiknya yang sudah besar. Tak bisa apa-apa, Rudy pergi. Tapi Paul terus berucap bahwa dirinya telah menyimpan pesan di guild petualang. Seharusnya Rudy bisa tahu. Bencana itu membuat semua di area bencana, termasuk desa Buena, tanah kelahirannya juga mengalami hal yang sama. Bodohnya, yang pertama ia pikirkan adalah Sylvie. Makanya Paul semakin emosi karena Rudy malah memikirkan wanita lain ketimbang ibunya sendiri. Disinilah Rudy merasa dirinya juga salah karena tak mencari tahu, bahkan kepikiran bahwa bencananya dialami semua orang. Alasan Paul sebagai kapten regu pencari menculik anak tadi juga sebenarnya menyelamatkan mereka dari perbudakan. Yang mana telah diketahui bahwa orang yang terkena bencana teleport kebanyakan ditipu dan dijadikan budak di tempat yang tidak diketahui. Anak yang tadi mereka culik juga sebenarnya anak yang pernah merundung Sylvie di masa lalu. Rudy pun hanya bisa pergi dalam diamnya. Ia pun merenungi kejadian tadi, dan entah kenapa ia merasa mual dan muntah. Tak lama, Eris dan Ruiger datang.
Setelah tahu apa yang terjadi, Eris agak emosi, dan mereka berusaha menenangkan kondisi mental Rudy. Scene pun memperlihatkan saat pertama kali Paul terkena bencana teleportasi. Ia bersama Norn berdua dan berusaha menganalisa semuanya. Dengan waktu yang terus berjalan dan memahami semuanya, ia pun berusaha pulang, mencari para korban dan membuat regu pencari, sampai stres berat dan sering mabuk. Ia berubah secara fisik dan mental. Kembali ke masa kini. Setelah pertengkaran dengan Rudy, Paul terlihat di sebuah bar. Ia merenungkan apa yang terjadi. Giz menghampiri Paul dan ternyata ia juga rekan Paul. Giz langsung mengkritiknya. Ia menyebut bahwa Paul terlalu keras pada Rudy dan tidak memberikan kesempatan padanya untuk menjelaskan. Ia juga mengingatkan Paul bahwa Rudy telah bertahan hidup di benua iblis, tempat yang jauh lebih kejam daripada yang pernah Paul alami. Kritikan itu membuat Paul berpikir ulang tentang sikapnya. Meski enggan mengakuinya, Paul mulai menyadari bahwa ia telah salah memahami Rudy. Namun ia tetap kesulitan untuk langsung minta maaf. Sebelum pergi, Giz kembali mengingatkan bahwa Paul seharusnya lebih bersyukur karena Rudy kembali tanpa luka sedikit pun. Bagaimana jika ia pulang dengan keadaan tanpa lengan ataupun kaki? Malamnya Paul terus merenung di sisi Norn yang tertidur. Ia berhalusinasi dengan keadaan Rudy pulang dengan keadaan penuh luka. Ia pun membasuh wajahnya dan berusaha untuk berubah. Keesokannya, Rudy, Eris, dan Ruijerd berada di bar dengan Rudy yang masih merenung. Tak lama datanglah Paul ke sana. Awalnya, Eris hendak menghajar Paul, tapi langsung diseret oleh Ruijerd. Di sanalah mereka berbicara empat mata. Paul meminta maaf dan berusaha mengerti bahwa Rudy juga berjuang dengan kesulitan sendirian. Rudy juga meminta maaf karena memang benar ia salah. Selanjutnya, ia akan memulangkan Eris terlebih dahulu, lalu akan mencari Zenith, Lilia, dan Aisyah setelahnya. Saat hendak pergi, pemilik bar yang tahu situasinya berusaha mendekatkan mereka dengan cara memberikan segelas minuman gratis dan meminta Rudy melihat wajah Paul. Wajah Paul yang berbeda mengingatkan kehidupan sebelumnya, di mana teman satu-satunya ia hajar karena malah berkata ingin jadi hikikomori sepertinya. Padahal ia sendiri juga tak ingin hidup seperti itu jika bukan karena trauma dan semua situasinya. Alhasil temannya itu tak pernah kembali. Beda dengan Paul, ia masih datang padanya dan berusaha memahami dirinya. Alhasil ia mengusulkan sesuatu. Paul diperintah untuk merentangkan tangan dan berlutut. Lalu Rudy memeluknya, seakan mereka bertemu kembali untuk pertama kalinya. Jelas Paul menangis hebat. Sejak setelah itu, hubungan ayah dan anak ini semakin intens. Tak lama datanglah Eris yang dari tadi ditahan emosinya oleh Ruijerd. Pada akhirnya, rapat party Dead End pun dimulai lagi. Rudy mengatakan bahwa tanah Fitowa tak menyisakan apapun setelah bencana teleport. Philip, Sauros maupun Ghislaine belum ditemukan. Jadi Rudy akan memprioritaskan mencari orang-orang hilang itu, terutama keluarganya juga. Eris juga tak masalah. Begitu juga dengan Ruijerd. Mereka akan langsung menuju benua pusat besok, karena Paul telah mendanai mereka saat ini. Besoknya Rudy pun pamitan pada Paul. Norn juga masih enggan pada Rudy. Setelah mereka pergi, Giz datang lagi pada Paul. Tentu Paul berhutang budi padanya. Giz juga akan pergi ke suatu tempat untuk kembali pencarian. Setelah semua itu, Paul pun kembali waras dan bersemangat untuk mencari keluarga dan korban yang hilang. Dengan dua bawahannya bernama Jera dan Shera untuk memulai rapat bersama anggota lainnya. Dalam perjalanan Dead End, kadang Ruijerd ditantang para kesatria yang ingin unjuk skill. Walau ujung-ujungnya kalah, tapi setidaknya mereka bisa memanfaatkan momen itu untuk menyebarkan misi bahwa suku Super tidak sama seperti rumornya. Singkatnya, mereka juga sudah naik kapal untuk ke benua pusat. Di sisi lain, Roxy ternyata sedang mengobrol dengan teman lamanya yaitu si kepala kuda. Selain bernostalgia, si kepala kuda juga memberitahu bahwa ia sudah bertobat dari membuli orang lemah karena ia telah dikecam oleh party bernama Dead End yang salah satunya adalah suku Super. Jelas Roxy ketakutan mendengarnya. Selain itu, si kepala kuda juga menyarankan Roxy pulang kampung mumpung sedang berada di sana. Tapi Roxy tampaknya enggan pulang ke desa asalnya karena ia memiliki sebuah problema dengan orang tuanya. Tapi singkatnya, Roxy mencoba pulang. Suasana di sana benar-benar sepi, karena memang keahlian suku Migurd adalah telepati. Jadi semua orang di sana berkomunikasi dengan telepati. Saat Roxy menyelamatkan bocah yang jatuh, ia juga langsung kabur karena bocah-bocah itu berusaha berkomunikasi lewat telepatinya. Alasannya, karena Roxy tak bisa bertelepati. Saat ia ke rumah orang tuanya, mereka berdua senang Roxy akhirnya pulang. Tapi ia akan pergi lagi. Tentunya ibunya menangis karena Roxy harus kembali pergi. Bahkan ia jadi tahu bahwa orang tuanya itu memang beneran sayang padanya, karena mainannya saat kecil masih disimpan baik oleh mereka.
Dari mainan itu, Roxy mengingat bahwa memang dirinya lah yang beban, karena ia tak bisa telepati dan dianggap makhluk sesat. Makanya dari itu, Roxy pergi dari rumah. Ia berpikir dengan tidak adanya dirinya, kedua orang tuanya bisa bahagia. Padahal ibunya saat ini menangis. Ia juga ikutan dan berusaha menerima semua keadaan. 私は今 Singkatnya, Roxy jadi menginap semalam di rumah orang tuanya itu. Tapi hari ini ia akan kembali pergi karena akan mencari muridnya yang hilang. Ngomong-ngomong soal murid, ayahnya memberitahu bahwa 2 tahun lalu ada para petualang yang mampir. Ruijerd seorang suku super dan Eris, dan Rudeus yang mengaku murid dari Roxy. Tentu saja karena si Rudy adalah orang yang ia cari dan ia pun kaget. Pada akhirnya, Roxy pun memulai perjalanannya kembali dan pamitan dengan orang tuanya. Di jalan ia akhirnya tahu bahwa party dead end yang jadi buah bibir di mana-mana, salah satunya adalah si Rudeus. Ia pun kepo murid yang dilatihnya itu sekuat apa sampai berkawan dengan suku super. Singkatnya, Roxy kembali melanjutkan pencariannya dengan Elina dan Talhan. Karena ia sudah tahu kabar Rudy, jadi ia akan mencari Zenith, Lilia dan Aisyah yang belum ditemukan. Singkatnya, Rudy kembali bertemu dengan dewa manusia lagi di mimpi. Sikap Rudy berubah pada dewa manusia yang awalnya acuh menjadi cukup dingin. Hal itu dikarenakan saran sebelumnya cukup menguntungkan Rudy, yaitu mendapatkan mata unik. Ia pun bersedia mendengar saran darinya lagi, asalkan ia diberitahu lokasi keluarganya yaitu Aisyah, Lilia, dan Zenith. Bahkan ia juga meminta lokasi Sylvie, Ghislaine, Philip, dan juga Sauros. Tentu saja dewa itu menerimanya, karena saran yang akan diberikan memang lokasi dari Aisyah yang sedang berada di kerajaan Shirone. Rudy diberikan gambaran situasi Aisyah di sana. Ia juga tak diperbolehkan untuk memperkenalkan dirinya pada Aisyah, dan harus mengirim surat pada kenalannya di kerajaan Shirone. Tentu saja kenalannya adalah Roxy, karena setahu Rudy, Roxy masih mengajar di kerajaan itu. Setelah sadar mereka bertiga masih dalam perjalanan, pada akhirnya mereka bertiga sampai di kerajaan Shirone. Di sana Rudy juga memberitahu Ruijerd dan Eris bahwa adiknya yaitu Aisyah dan asisten pembantu keluarganya sedang disandra di tempat itu. Tentu saja Eris dan Ruijerd akan membantu mencari informasi. Singkatnya, Rudy menjalankan tugasnya, yaitu membuat surat untuk Roxy. Setelah selesai dari kantor pos, ia pun berjalan, namun ia merasa ada yang mengikutinya. Setelah ia berhasil menutup jalan bagi penguntit itu, terdengar suara teriakan di balik dindingnya, yang ternyata ia adalah Aisyah yang akan ditangkap oleh prajurit istana. Tentu saja Rudy menolongnya dan membuat para prajurit istana lain datang. Aisyah berhasil diselamatkan, dan di sini Aisyah tak mengenali Rudy kakaknya. Sesuai arahan sang dewa, Rudy tak memberitahu namanya. Ternyata alasan Aisyah hendak ditangkap karena akan mengirim surat yang meminta pertolongan pada Paul alias ayah mereka, karena Lilia disandra di istana. Rudy juga memberitahukan identitas samarannya, yaitu si majikan dari party Dead End. Ia juga mengaku pahlawan dan akan membantu Aisyah. Setelah itu, Aisyah dibawa ke penginapan Eris dan Ruijerd. Rudy juga meminta mereka untuk tak mengenalkan dirinya dan memanggilnya dengan nama lain. Keesokannya, Rudy didatangi oleh prajurit istana dan Rudy nampaknya dipanggil oleh Roxy lewat prajurit itu. Ia pun bersiap dan menitipkan Aisyah pada Eris. Kemampuan Rudy sebagai penyihir tanpa rapal pun bahkan dikenal oleh prajurit itu, dan nama Rudeus tampaknya cukup terkenal saat ini. Setelah masuk ke istana, ternyata di sana malah ada Pax, pangeran ketujuh kerajaan Shirone. Ia adalah murid Roxy kemarin. Di sana juga ada Lilia yang disandra. Rudy ternyata dijebak dan dijebloskan ke tempat yang sudah disegel. Pax berniat memancing Roxy yang sudah pergi, dan menjadikannya budak dengan cara menculik Rudy dan Lilia. Sedikit flashback pada keluarga Paul saat bencana teleportasi. Untungnya Lilia memeluk Aisyah dan mereka terhempas jauh ke tempat antah berantah. Setelah berjalan entah kemana, mereka sampai di kerajaan Shirone. Lilia tahu bahwa Roxy mengajar di sana. Awalnya ia berniat meminta pertolongan pada Roxy, namun malah dimanfaatkan oleh Pax untuk memancing Roxy yang ternyata telah pergi. Kembali pada Rudy, karena ia tak bisa keluar dan sihir ternetralkan oleh segel itu, datanglah sesosok pria aneh ke ruangannya. Ia ternyata kakak dari Pax bernama Zanoba. Zanoba ke sana untuk menanyakan siapa pencipta figur Ruijerd pada Rudy. Karena Rudy memiliki figur itu di kantongnya. Awalnya Rudy berprasangka buruk bahwa orang yang membawa figur mungkin akan dicap sebagai aliran sesat. Tapi Zanoba malah menunjukkan figur Roxy. Zanoba benar-benar menyukai figur itu. Bukan hanya soal detailnya,
melainkan fitur unik yang bisa dilepas pada figur itu. Rudy pun paham sekarang, ia juga mengatakan bahwa ada detail kecil yang unik saat jubahnya dilepas. Sontak Zanoba tahu bahwa Rudy adalah penciptanya. Ia langsung menyebutnya guru dan tak lebih seperti para otaku fanatik yang berburu manga di dunia sebelumnya. Di sisi lain, Aeris dan Ruijerd mendatangi para prajurit istana untuk menanyakan Rudy. Anehnya, mereka memberitahukan bahwa Rudy disandra di sana. Mereka juga meminta pertolongan pada Ruijerd untuk menyelamatkan keluarga para prajurit istana yang sengaja disandra oleh Pax, agar mereka menuruti perintahnya. Ruijerd paham situasinya dan meminta Aeris menjaga Aisa saja. Di sisi Rudy, Zanoba terus berusaha mengeluarkan idolanya yaitu sang guru Rudeus. Untuk mengeluarkan gurunya, ia pun akan memaksa adiknya yaitu Pax agar membuka segel pengurung itu. Di sisi Aisa, ia menjelaskan pada Aeris bahwa ada aset negara di kerajaan Shirone, yaitu anak dewa yang diberikan kekuatan fisik luar biasa. Saking kuatnya, saat berumur 3 tahun, ia sampai memutus kepala adiknya sendiri. Mendengarnya, Aeris jadi tertantang dan ingin berduel. Sedangkan Zanoba berhasil membawa Pax untuk membuka segelnya. Ternyata anak dewa yang Aisa maksud adalah Zanoba itu sendiri. Zanoba mengecam adiknya, ia akan memutuskan kepalanya jika tak mengeluarkan Rudeus. Pax juga memerintah para prajuritnya untuk menghentikan Zanoba. Namun Aeris langsung mengatakan bahwa temannya yaitu Ruijerd dari suku Superd sedang menyelamatkan keluarga mereka. Jadinya para prajurit itu malah menentang Pax dan enggan menyelamatkannya. Pax pun membuka segelnya dan lengannya sampai patah oleh Zanoba. Singkatnya, setelah semua kejadian itu, para keluarga prajurit dibebaskan oleh Ruijerd termasuk Lilia. Para prajurit juga berterima kasih pada Dead End yang nyatanya Superd tak seburuk dongengnya. Singkatnya, Rudy mengantar Aisa dan Lilia untuk dipulangkan ke Milison. Di sana, Lilia juga memeluknya dan memberikan jimat yaitu kancut Roxy dan kalung dari Silpi. Aisa juga pengen ikut dengan Rudeus, tapi Rudy menolaknya. Dia juga diberikan pengikat party Dead End untuk adiknya itu. Disitulah Aisa tahu bahwa si majikan adalah kakaknya, dan mereka dipulangkan menuju Milison agar berkumpul dengan Paul dan Norn. Di hari yang sama, Pax dan Zanoba mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka perbuat. Mereka diasingkan keluar kerajaan dengan dalih belajar di luar negeri. Petualangan memulangkan Aeris kembali ke kerajaan Asura pun diteruskan. Mereka juga bermalam di sebuah kampung. Seperti biasa, Aeris berlatih dengan Ruijerd. Ruijerd pun mengatakan pada Aeris bahwa ia sudah sangat kuat dan bisa dianggap pejuang. Singkatnya, perjalanan dengan medan berbahaya juga selalu mereka lewati. Saat mereka berjalan, mereka mengobrol. Menurut Ruijerd, mereka harus kabur saat ada naga merah tadi karena sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, 7 kuasa agung saja kesulitan. 1 mungkin bisa dikalahkan, tapi jika sudah berkelompok cukup sulit bagi mereka juga. Kecuali 3 tingkat teratas 7 kuasa agung saja yang mampu. Dari urutannya, yang pertama adalah Dewa Teknik dan kedua adalah Dewa Naga. Saat enak-enak mengobrol, Ruijerd dan Aeris tiba-tiba diam dan ketakutan membeku. Ada 2 orang misterius yang berpapasan dengan mereka. Saat mereka diam, aura menakutkan itu sampai membuat kerbau yang mereka bawa melompat dari ketinggian. Pria misterius itu pun malah berbalik dan mengetahui Ruijerd dan Aeris. Tapi ia tak mengenali Rudeus. Karena alasan tertentu, pria itu pun hendak melanjutkan perjalanannya kembali. Kocaknya, Rudy malah berbicara dengan pria itu. Ia menanyakan hal-hal yang tak penting di saat 2 temannya berkeinginan pria misterius itu untuk cepat-cepat pergi. Pria itu pun mengatakan bahwa dirinya bernama Orsted dan menanyakan siapa ayah Rudeus. Setelah menjawabnya, anehnya Orsted mengatakan bahwa Paul hanya memiliki 2 anak saja. Rudy juga menanyakan soal bencana daya sihir pada Orsted. Tapi ia tak tahu. Saat Rudy hendak pergi, Orsted menanyakan apakah Rudy tahu dewa manusia. Ia pun berbalik dan mengiyakannya. Sontak, Orsted langsung menyerang. Orsted juga mengatakan bahwa Rudy adalah utusan dewa manusia. Saat hendak mati, Orsted meminta Rudy mengatakan sesuatu pada dewa manusia. Bahwa Orsted sang dewa naga pasti akan membunuhnya. Dan akhirnya mereka dikalahkan.
Setelah Rudy mati, ia bertemu lagi dengan Dewa Manusia. Ia pun langsung menanyakan mengapa saat Orsted tahu Dewa Manusia, ia langsung menyerangnya. Kata Dewa Manusia, Orsted adalah Dewa Naga yang jahat dan memusuhinya yang baik hati. Menurut Rudy, seharusnya Dewa Manusia memberitahukan bahwa mereka akan berpapasan dengan Dewa Naga. Tapi kata si Dewa, ia tak bisa mendeteksi keberadaan Dewa Naga dikarenakan ia memiliki kutukan. Jadinya ia tak tahu Rudy bakal berpapasan dengan si Orsted. Alasan tak bisa dideteksinya juga karena Dewa Naga memiliki kutukan. Sebenarnya ada 3 kutukan pada si Dewa Naga. Salah satunya membuat semua makhluk hidup di dunia ketakutan dan membenci padanya. Contohnya Eris dan Ruijerd. Tapi mengapa Rudy tak terpengaruh pada kutukan Orsted? Kata Dewa itu, karena Rudy berasal dari dunia lain. Sama seperti Rudy pada Ruijerd pas awal. Tapi bedanya jika Orsted punya kutukan di dirinya, Ruijerd punya kutukan itu dari tombaknya. Laplis menghantarkan kutukan rasa takut pada tombak itu, lalu menularkan ke suku Super. Tapi berkat Rudy, kutukan itu perlahan menghilang, termasuk tularan dari tombak pada Ruijerd itu sendiri. Karena Ruijerd telah memotong rambutnya. Ya intinya usaha Rudy membantu menghilangkan diskriminasi pada suku Super tak sia-sia. Rudy pun menanyakan bagaimana cara mengalahkan Orsted. Tapi kata si Dewa sangat mustahil, karena dialah yang paling kuat. Tapi bagaimana jika Dewa di urutan pertama yaitu Dewa Teknik bertarung dengan Orsted? Jika bertarung, pemenangnya tetap Orsted. Bahkan jika serius, Orsted bisa menghancurkan dunia. Tapi karena kutukan, Orsted tak bisa serius. Rudy pun menyudahi percakapannya, ditambah ia juga sudah mati, jadi ia acuh tak acuh pada informasi yang diberikan si Dewa. Tapi nyatanya Rudy belum mati. Setelah bangun, ada Eris yang juga babak belur. Ia mengatakan bahwa wanita bernama Nanahoshi yang bersama Orsted mengatakan sesuatu, sehingga Orsted merapalkan mantra penyembuh untuk Rudy. Lalu Ruijerd juga hanya pingsan. Pada malamnya, Rudy terbangun karena mimpi buruknya. Ruijerd menanyakan apa itu Dewa Manusia. Selain itu, Rudy juga memberitahu bahwa kutukan suku Super berasal dari tombak Laplis. Kutukan itu menular pada suku Super dan akan hilang selama Ruijerd terus berusaha. Mendengarnya, Ruijerd pun bersedih. Singkatnya, Rudy kembali ke kampung halamannya yaitu Desa Buena. Ia benar-benar bisu ketika melihat semua yang terkena bencana teleportasi rata begitu saja, termasuk rumahnya. Dengan bertahun-tahun perjalanan mereka, akhirnya mereka bisa sampai, dan misi Ruijerd untuk memulangkan mereka juga selesai. Tentunya Ruijerd akan pergi. Ia juga mengucapkan segala terima kasihnya dan jasa Rudy. Ia akan terus mengingat dan membawa hal yang baik dari hasil perjalanan mereka. Ruijerd juga mengembalikan kalung berharga Rudy, tapi Rudy meminta Ruijerd menyimpannya saja. Pada akhirnya Ruijerd pun pergi dari sana. ではな。言いたいことはたくさんある。たくさんの気持ち。また会えばいい。 Rudy dan Eris akhirnya mengunjungi tempat evakuasi bencana. Di sana ternyata ada Ghislaine. Alphonse sebagai pelayan keluarga Boreas juga ada di sana. Ia menjelaskan bahwa kakek Eris alias Sauros telah meninggal dan disalahkan atas insiden bencana ini. Philip dan Hilda alias orang tua Eris juga meninggal karena terteleportasi ke tengah daerah konflik. Selanjutnya, pemimpin keluarga Greirat cabang Notos akan menjadikan Eris sebagai selirnya. Ghislaine pun langsung menghentikan omongan Alphonse. Ia tak mau Eris kenapa-napa. Yang ujungnya, perdebatan itu dihentikan oleh Eris yang memerintah mereka semua untuk keluar. Di luar, Rudy melihat ke papan daftar orang hilang karena bencana teleportasi. Di antara semua keluarga kecilnya, hanya Zenith lah yang belum diketahui kabarnya dan Sylvie juga sama. Pada malam harinya, Eris masuk ke tenda Rudy. Ia langsung menawarkan untuk melakukan janjinya di masa lalu. Dan kebetulan umur Eris sudah 15 tahun sekarang. Karena pancingan Eris benar-benar kuat, Rudy pun tak bisa menahannya. Besoknya, Rudy bangun dengan penuh semangat. Tetapi Eris tak ada di kasurnya. Hanya ada potongan rambut milik Eris dan surat. Surat itu mengatakan bahwa Eris akan berkelana. Saat ia menanyakan Alphonse, jawabannya sama. Eris pergi dengan Ghislaine. Dan ia tak bisa memberitahukan kemana Eris pergi. Tentu saja perginya Eris membuat Rudy benar-benar terpukul. Banyak sekali pertanyaan di dalam pikirannya. Ia hanya bisa melampiaskan emosinya saja saat ini. Di sisi Eris, ia dan Ghislaine terus berkelana berdua. Para warga Vitoa berusaha merekonstruksi semuanya bersama. Sedangkan Rudy terus murung. Rasanya ia seperti kembali ke kehidupan sebelumnya. Saat dia di kantin dan mengantri, beberapa anak nakal menyerobot dan ia menyalahkan mereka. Tindakan benar yang ia perbuat malah jadi awal pemicu Rudy mengurung diri. Ia dibully habis.
Mentalnya rusak, bahkan ketika ia ingin bangkit pun sulit rasanya. Ayah dan ibunya juga prihatin sebenarnya. Mereka juga membantu masalah Rudy, tapi lagi-lagi Rudy seperti tak mau bangkit walau sudah dibantu. Alphonse kembali datang pada Rudy. Ia meminta Rudy untuk membantu mengalirkan air untuk membantu rekonstruksinya. Namun Rudy benar-benar seperti kembali terbenam. Di sisi lain, Rudyard terus mengembara dan membantu orang-orang yang mengalami masalah. Ia juga sedikit demi sedikit melanjutkan pembersihan nama buruk sukunya. Eris dan Rudyard, tentu saja, dua teman Rudy ini berhasil menjalani hidupnya seakan seperti memperbaiki mereka dari masalah masing-masing. Tentu saja itu berkat kehadiran Rudy di dalam hidup mereka. Bukan hanya mereka berdua, Zanobo yang mengidolakan Rudy. Bahkan Geese yang sempat dikurung bersamanya juga sama. Tona di tanah Doldia juga mulai berlatih pedang dengan ayahnya. Para petualang cilik juga bisa menyebarkan kebaikan dead end dari suku Super yang menjadi terkenal. Ketika semuanya berhasil berubah berbeda dengan Rudy. Di suatu tempat, tim Roxy malah bertemu Kishirika Kishirisu. Mereka berpesta bersama. Si Kishirika malah gak bisa bayar minumannya. Alhasil Roxy membantunya. Dari bantuan itu, Kishirika membalas bantuannya. Tentu dengan pemberian kekuatan matanya, tapi Roxy menolak. Roxy pun lebih memilih meminta Kishirika untuk mencari di mana keluarga Greyrat sekarang yang terpencar. Langsunglah ia mencari dengan kekuatan matanya. Diperlihatkan bahwa Aisyah dan Lilia berhasil kembali pada Paul dan Norn. Sedangkan Zenith benar-benar tak terlihat. Tapi Kishirika tahu di mana lokasinya. Zenith berada di kota labirin 8 benua Begalit. Sedangkan Rudy sedang ada di benua pusat dan lagi galau parah. Singkatnya, Roxy kembali pada Elina dan Talhan. Setelah tahu lokasinya, pasti mereka akan ke sana. Balik ke Rudy, ia terus terbenam dengan penyakit mentalnya. Terus mengingat kebahagiaan keluarga kecilnya. Ya, bukannya dirinya pernah berjanji untuk berubah di kehidupan kali ini. Ia pun kembali bangkit untuk mencari ibunya sekarang. 手掛けをしたいところですけど、これが作り話で一番尊敬している人です。